Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Pi Network, kabar baik untuk kita semua. Merek dagang Pi Network sudah terdaftar di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Jadi Pi Network ini sudah ada hak patennya ya teman-teman, atau merek dagang ya. Jadi logonya ini sudah sudah ada hak patennya. Kemudian ini termasuk dalam termasuk dalam aset kekayaan intelektual ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, ada pedoman penggunaan merek dagang Pi. Oke, di sini merek dagang Pi Network dan logo Pi. Logo Pi dan bersama-sama merek dagang Pi adalah aset kekayaan intelektual yang berharga dari perusahaan komunitas Pi dan anak perusahaan, afiliasi dan rekanannya secara kolektif. Oke, kemudian di sini ada keterangan lagi, untuk melestarikan dan melindungi merek dagang, kami akan dan untuk mencegah eksploitasi merek dagang yang tidak sah oleh aktor jahat untuk membingungkan dan menipu anggota komunitas Pi, penting untuk digunakan dengan benar. Ikuti pedoman ini untuk menggunakan merek dagang Pi dengan benar di semua aplikasi komunikasi, dokumen, dan pesan elektronik. Oke ya. Di sini pedoman-pedomannya ada semua ya teman-teman ya. Pedoman dasar, kemudian petunjuk umumnya ya, pemberitahuan merek dagang. Di sini ada nih, menunjuk dengan benar status merek dagang Pi dengan menggunakan simbol merek dagang yang benar. Oke, biasanya kan ada logo R gini ya teman-teman ya, atau TM, yang mencerminkan kepemilikan Pi atas merek tertentu sebagaimana tercantum di bawah ini, dan hal ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Oke, di sini ada ya Pi, di atasnya ada TM ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian gunakan pemberitahuan merek dagang saat pertama atau paling menonjol saat Anda menggunakan merek dagang Pi. Oke. Kemudian cantumkan atribusi kepemilikan Pi atas merek dagang dengan format sebagai berikut. Oke, di sini ada lagi nih, merek dagang adalah kata sifat tunggal, bukan kata kerja, dan tidak boleh dibuat posesif. Oke, merek dagang P-Word. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Penggunaan logo Pi. Oke, warna merek Pi. Jadi sudah dipatenkan semua ya teman-teman. Kemudian gaya penggunaannya sudah. Kemudian tidak ada penawaran merek dagang juga ya. Kemudian penggunaan Pi dengan aplikasi yang kompatibel dengan Pi. Oke, di sini ada keterangan Anda dapat menggunakan Pi merek dagang untuk menentukan secara jujur bahwa aplikasi Anda kompatibel dengan jaringan Pi. Penggunaan yang benar, aplikasi ini berfungsi di jaringan Pi. Oke, kemudian di sini ada tanda dagang merek ya, atau merek dagang. Kemudian apalagi ini di bawahnya, merek dagang tidak, Anda tidak boleh. Oke, ini dilarang, ada larangan ya di sini. Kemudian apalagi nih guys di sini. Oke, udah habis ya teman-teman ya. Jadi intinya guys, Pi Network ini sudah dipatenkan, hak miliknya ya teman-teman ya. Logonya, kemudian apalagi warnanya ya, ini sudah ada hak patennya di Amerika Serikat. Jadi orang-orang tidak bisa meniru ya, atau menjiplak logo dari Pi Network ini guys. Kalaupun ada nanti yang menjiplak atau meniru, nah itu nanti akan dikasuskan atau dibawa ke ranah hukum guys. Oke ya. Oke, kita lihat sebuah artikel baru ya teman-teman ya, yang membahas tentang artikel baru yang membahas Pi Network ini sudah terdaftar di Amerika Serikat ya, merek dagangnya. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi sudah ada media yang membahas juga ya, pendaftaran jaringan Pi dengan kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Oke, di sini kita coba ya telusuri ya teman-teman ya. Kita coba telusuri guys. Oke, di sini ada keterangannya ya teman-teman.
Pantauan Hoka News, baru saja terjadi kehebohan di salah satu akun komunitas jaringan Pi di Twitter. Akun mana yang mengatakan bahwa jaringan Pi sekarang telah mendaftarkan hak paten atau merek dagang di Amerika Serikat. Oke, di sini ada ya pendaftaran jaringan Pi dengan kantor paten dan merek dagang AS kode ya 977628998. Oke, di sini ada nih ya teman-teman. Oke, di sini ada, sayang ini agak buram ya teman-teman ya, ini cuplikannya. Oke, di sini ada keterangan lagi apa sebenarnya paten dan merek dagang yang dirujuk dalam proyek jaringan Pi. Jaringan Pi adalah proyek sumber terbuka yang bertujuan untuk membangun jaringan peer-to-peer yang aman, terdesentralisasi dan dapat diakses publik. Proyek ini semakin populer di kalangan pengembang dan peneliti di seluruh dunia karena kemampuannya mengatasi masalah keamanan dan privasi yang sering terjadi di jaringan internet tradisional. Untuk melindungi hak cipta dan merek dagang jaringan Pi, penting untuk mendaftarkannya di kantor hak paten atau merek dagang di Amerika Serikat. Oke, di sini ada keterangannya juga ya. Kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat adalah lembaga pemerintah ya yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memberikan hak kekayaan intelektual kepada warga negara Amerika Serikat. Pendaftaran merek dagang dengan kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang dan melindungi pemilik merek dagang dari penggunaan yang tidak sah atau pemalsuan. Pendaftaran merek dagang juga memberi Anda hak hukum untuk menuntut pelanggaran merek dagang di pengadilan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di Indonesia ini ibaratnya apa ya? Kita mendaftarkan hak ya atau merek dagang kita atau brand kita itu di apa ya, di kementerian ya teman-teman ya, di kementerian yang mengurusi bidang seperti ini ya. Kalau tidak salah ke Menkumham apa ya, kalau tidak salah ya, ya teman-teman. Saya juga kurang terlalu paham ya, namanya di Amerika Serikat dengan Indonesia agak berbeda ya. Jadi intinya seperti itu guys. Pi Network ini hak patennya, logonya, kemudian mereknya, semuanya sudah dipatenkan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang bisa meniru, menjiplak Pi Network ini. Kalaupun ada yang meniru ya teman-teman ya, ada yang meniru, nah ini bisa dikasuskan atau bisa dituntut ya teman-teman ya di pengadilan ya teman-teman. Oke guys, nah jadi itu ya. Kemudian di sini ada untuk mendaftarkan jaringan Pi ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Langkah pertama adalah menentukan merek dagang mana yang akan digunakan. Merek dagang jaringan Pi dapat terdiri dari kata, huruf, angka, dan kombinasi dari semuanya. Setelah itu, Anda harus melakukan pencarian untuk memastikan bahwa merek tersebut belum digunakan oleh orang lain. Jika merek tersebut telah digunakan atau mirip dengan merek lain, pendaftaran akan ditolak. Nah ini ya teman-teman ya. Nah kalau Pi Network ini sendiri sangat unik ya teman-teman ya. Warnanya ungu ya, ungu agak tua. Kemudian hurufnya warna kuning ya, kuning keemasan begitu ya teman-teman ya. Ya sebetulnya di setiap warna tersebut pasti ada filosofinya ya teman-teman ya. Itu bagi yang memahaminya. Bagi kita yang tidak memahaminya ya hanya Pi aja ya teman-teman ya. Pi klik petir aja udah gitu ya. Oke, setelah merek dagang ditetapkan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah mengajukan pendaftaran merek dagang ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Permohonan pendaftaran harus memuat keterangan lengkap tentang pemilik merek, uraian merek, dan kelas barang atau jasa yang terkait dengan merek. Nah ini ya teman-teman ya, yang namanya dengan merek brand ini agak ribet juga ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh mirip-mirip dengan brand lain, karena kalau mirip ya kita bisa dituntut guys. Bahkan pengajuan kita bisa ditolak. Oke, setelah permohonan pendaftaran Anda diterima oleh kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat, permohonan tersebut akan ditinjau dan diuji oleh petugas merek dagang. Jika aplikasi diterima, merek dagang jaringan Pi akan didaftarkan dan pemilik merek dagang akan diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang di Amerika Serikat. Oke ya teman-teman ya. Jadi intinya begini ya teman-teman ya. Intinya begini, core team dan Nicholas itu sangat serius ya teman-teman ya di project Pi Network ini ya teman-teman ya.
bahkan sampai mereknya atau hak patennya sampai didaftarkan di Amerika Serikat ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang menganggap bahwa Pi Network itu scam ya atau project gagal, ya terserah kalian ya teman-teman ya. Ya, kita tunggu aja nanti ya teman-teman ya. Tunggu nanti ketika sudah open mainnet. Oke ya. Oke, kemudian pendaftaran merek dagang dengan kantor paten dan merek dagang serikat merupakan langkah penting untuk melindungi hak paten kekayaan intelektual jaringan Pi. Merek dagang terdaftar dapat diberikan keamanan kepercayaan kepada pengguna dan pemilik merek dagang, serta mencegah penggunaan merek dagang secara tidak sah atau pemalsuan. Nah, itu ya intinya, ya namanya merek dagang ya pasti begitu ya teman-teman ya. Jadi agar tidak ada agar tidak ada pemalsuan. Oke, kemudian dalam dunia teknologi yang harus terus berkembang, penting bagi pengembang dan peneliti untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Pendaftaran merek dagang. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini pelajaran juga untuk kita ketika nanti kalian atau Anda atau saya mempunyai brand ya. Nah, ini harus didaftarkan hak patennya agar tidak ada yang bisa meniru, guys. Oke. Ini aja dulu informasinya ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.